Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih terus melakukan konsolidasi atas rencana pembentukan Panitia Khusus atau Pansus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Koalisi Merah Putih menganggap proses pelaksanaan Pilpres 2014 yang diselenggarakan oleh KPU bermasalah, tidak demokratis, dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu dalam video berjudul Presiden SBY menang tenggang rasa kalah besar jiwa yang diunggah ke YouTube, SBY mengatakan sebaiknya semua bisa berpikir jernih dan menghormati Joko Widodo dan Yusuf Kala yang ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pilpres 2014. Tidak hanya itu, Presiden juga meminta masyarakat menghormati langkah yang diambil Prabowo Subianto Hatta Rajasa dengan mengajukan gugatan perkara pemilu ke MK. Menyikapi pernyataan Presiden itu, apakah fraksi Demokrat akan tetap bergabung dalam Koalisi Merah Putih dalam mengusung Pansus Pilpres? Bukankah pembentukan Pansus mencerminkan ketidakpercayaan kepada pemerintah? Membahas hal itu kita akan mendiskusikannya bersama Didi Rawadi, politisi Partai Demokrat, dan Ikrar Nusabakti, pengamat politik. Selain itu juga ada Adian Apitupulu, politisi PDI Perjuangan. Terima kasih Mas Adian, Mas Didi, dan juga Pak Ikrar sudah hadir di Prime Time. Oke, baik. Kita bahas dulu terkait dari awal memang pasca Pilpres sudah ada beberapa hal, kemudian juga yang bisa kita katakan apakah itu manuver atau tidak dari Pak Prabowo pasca konvers, kemudian yang menarik diri dari proses rekapitulasi Pilpres. Kemudian juga kemarin terakhir sempat mengunggah sebuah video di YouTube yang secara garis besar pernyataannya itu bahwa menolak dan menganggap bahwa pemilu 2014 itu telah gagal karena banyak indikasi kecurangan yang dibiarkan terjadi. Sebenarnya apa maksud Pak Prabowo itu sendiri? Ada beberapa hal kemudian yang disampaikan harus lewat publik dan lewat video YouTube yang bisa disaksikan oleh siapapun, begitu Mas Didi? Kalau maksud Pak Prabowo, ya saya tentu nggak tahu maksud sesungguhnya bagaimana Pak Prabowo yang bisa menjelaskan ya. Tapi kalau sikap Partai Demokrat, sikap Pak SBY dari awal, bahwa pemilu ini tentu bagaimanapun jangan sampai persatuan dan kesatuan bangsa ini sampai terganggu, bahkan ternodai, jangan sampai. Jadi bagaimanapun proses yang sudah dilakukan KPU harus kita hormati. Sehingga kemudian Demokrat sendiri melihat hal yang dilakukan oleh Prabowo seperti pengunggahan video ini seperti apa? Kalau kami melihatnya begini ya, saya sih belum lihat secara lebih jauh video itu. Tapi kalau tidak puas, tentu ada mekanisme yang ada melalui Mahkamah Konstitusi. Saya pikir itu yang prosedur yang diberikan oleh undang-undang ya. Jadi pemilu ini tentu kami berpandangan KPU sudah berusaha sebaik mungkin kalau kami lihat. Ini beda jauh dengan Pileg kemarin. Kalau Pileg itu memang banyak masalah, karut-marut, banyak masalah. Tapi kalau ini walaupun memang ada sebagian, itu nggak bisa dihindari ya, nggak bisa diabaikan ya, bahwa di beberapa tempat terjadi ini, ya biar proses hukum saja. Katakan kalau ada kekeliruan penghitungan ataupun ada hal-hal yang manipulasi angka dan sebagainya, biar Mahkamah Konstitusi. Sehingga menurut Anda sah-sah saja kemudian juga kalaupun Prabowo mengunggah sebuah video seperti itu, ataukah sebaiknya memang menggunakan jalur yang sudah lebih baik sih lewat jalur Mahkamah Konstitusi. Ini akan lebih baik karena bagaimana juga pemilu ini ya, jangan sampai menimbulkan penafsiran-penafsiran, menimbulkan pandangan-pandangan masyarakat yang mengarah adanya ketidakpuasan lalu mengarah hal-hal yang tidak kondusif. Kita nggak berharap demikian. Karena berkaca pemilu sebelumnya juga kan segalanya berlangsung dengan baik. 2004, 2009 walaupun ada yang tidak puas tapi menggunakan mekanisme hukum yang ada. Dan ini bukan hal yang baru, hal yang biasa. Tapi harapan saya tentu para elit politik bisa menahan diri, jangan lalu lakukan aja mekanisme sesuai proses yang ada. Ini jauh lebih elegan, jauh lebih baik. Dari pernyataan Prabowo sendiri, ada juga belum sempat lihat, kita lihat bersama-sama. Dalam pemilihan presiden yang baru lalu, ternyata kita temukan kecurangan-kecurangan yang terlalu banyak, kecurangan-kecurangan yang terlalu masif, yang terlalu sistematis. Kita juga mengalami bahwa penyelenggara pemilu tidak adil, memihak salah satu kontestan. Protes-protes kami, himbauan-himbauan kami sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor 1 tidak pernah dihiraukan. Rekomendasi-rekomendasi Bawaslu di beberapa tempat tidak pernah diindahkan. Saudara-saudara sekalian, tim hukum kami dan tim data kami telah menemukan
suatu indikasi kecurangan yang cukup besar. Karena itu, dengan sangat sedih dan sangat menyesal, kami mengatakan bahwa pemilu ini sesungguhnya gagal, bahwa pemilu ini tidak sah, bahwa pemilu presiden ini adalah melanggar kaidah-kaidah demokrasi. Bahwa apabila kita merestui keputusan ini, berarti kita merestui sebuah kecurangan, kita merestui sebuah kebohongan, kita merestui sebuah ketidakbenaran. Iya, saya kembali melanjutkan perbincangan. Pak Ikrar, pemilu gagal katanya. Gimana ini, Pak? Kalau buat saya pemilu 2014 ya, khususnya pemilu presiden, itu yang paling sukses dan paling baik, paling demokratis, paling inklusif. Kenapa saya katakan paling inklusif? Saudara-saudara kita keturunan Tionghoa itu tidak takut-takut untuk berperan, masuk misalnya bernyanyi di video. Ada yang di Amerika Serikat, di Arkansas, ada yang sampai di negeri Cina juga mereka bikin. Di situ menunjukkan betapa tidak ada ketakutan rakyat untuk kemudian berpartisipasi dalam politik. Di mana kegagalannya? Kalau saya bertanya kepada kelompok Prabowo misalnya, bagaimana kemudian kalau orang, untungnya PDIP ini calonnya menang. Kalau kalah juga dia akan bertanya juga ya, bagaimana itu sebelasan atau belasan ratus ya, sekitar 1.800 orang berbaju cepak dan berseragam membagi-bagikan uang 50 ribuan di Jawa Barat, ya, apakah itu kemudian tidak dikatakan kecurangan? Kecurangan, ya? Iya. Untungnya waktu itu relawan Jokowi JK itu memang mengamati semua, makanya kemudian gerakan-gerakan kecurangan dari pihak nomor satu itu tidak bisa menjadi sesuatu yang masif, sistematis dan terstruktur ya. Sekarang bagaimana misalnya kayak kasus Sampang ya, dan kemudian kasus Padang juga ya. Di Padang itu ya, itu teman saya menemukan, dia baru aja datang ke Padang, dia bilang satu keluarga saya tuh Mas, dia bilang itu 4 orang memilih Jokowi JK, tapi hasil di TPS-nya 100% Prabowo. Kalau begitu gimana? Oke, Ya, artinya kasus fair enough Sampang begitu gitu. Pak Ikrar? Iya, kasus di Kinabalu misalnya bagaimana kan? Itu kan juga suatu yang itu apa tuh jauh lebih dahsyat. Dan buat saya ini juga lucu nih ya, ini timnya Prabowo nih. Katanya nanti wah kita udah siap dengan 10 truk ya, 16 kontainer ya. Tiba-tiba kemarin datang kalau nggak salah cuma 2 truk ya, kalau nggak salah ya. Dan katanya kemarin juga kita akan membawa dengan kendaraan lapis baja. Orang bertanya-tanya, kendaraan lapis baja itu dalam pikiran kita yang orang normal itu pasti kalau nggak panser tank. Lalu itu buat apa hal-hal semacam itu digembar-gemborkan ya, dan kemudian pidatonya kemarin di Jalan Merdeka Barat itu ya, itu buat saya juga sesuatu yang agak aneh, sampai jalanan ditutup, kemudian dia berpidato di depan masanya sendiri ya, sesuatu yang tidak bermakna. Menurut Anda kemudian ini hanya gertak sambal yang dilakukan oleh Saya Prabowo tidak dan mengatakan tim? gertak sambal, tapi kalau pernyataan di Detikcom itu benar ya, itu buat saya auzubillah min zalik. Apalagi mereka Prabowo mengatakan I will never surrender. Ini bukan pertempuran Mas, ya Mbak ya. Ini bukan perang ya. Ini adalah pemilihan umum, memilih seorang pemimpin bangsa ya dengan cara-cara yang demokratis ya, dalam politik kata dan bukan senjata yang didahulukan. Jadi kalau Anda lihat begitu juga ya. Kalau kita bandingkan siapa yang ada di koalisi Jokowi JK dan siapa yang ada di koalisi Prabowo Hatta ya. Itu cuma satu yang sekarang berada di partai pemerintah, itu di koalisi pemerintah, PKB, yang ada di koalisi Jokowi JK ya. Kalau udah begitu ya, ini Bung Didi pasti bisa itu mengomentari saya. Yang namanya kecurangan masif, terstruktur, sistematis itu biasanya dilakukan oleh incumbent ya, baik itu di pemilu kada atau di pemilu-pemilu lainnya. Tapi kalau kemudian ini 3 partai oposisi tambah 1 partai pemerintah tambah 1 partai yang tidak ada di parlemen, mana mungkin dia bisa melakukan satu kecurangan yang masif terstruktur dan sistematis. Dan katanya kemarin yang lucu lagi, katanya itu bukti-buktinya sudah hilang dan itu dihilangkan oleh kelompok Jokowi JK. Itu buat saya nggak masuk akal. Mana mungkin Anda punya bukti dan kemudian katanya dihilangkan oleh kelompok Jokowi JK. Harusnya Anda punya bukti sendiri dong. Iya, gitu. baik. Saya ke Mas Adian. Mas Adian, ini kemudian kedepannya kan
kan mereka akan bentuk koalisi permanen. Artinya bahwa kemudian juga akan ada beberapa hal yang akan dilakukan, salah satunya mungkin pembentukan panitia khusus dan lain-lain. Seperti apa kemudian PDI Perjuangan menyikapi kondisi ini? Ya, pertama tidak ada yang permanen dalam politik ya. Artinya kalau mereka bilang ada koalisi permanen ya mereka coba membuat sejarah politik baru, mungkin mempermanenkan sebuah sikap dalam proses politik itu bisa dibilang agak mustahil. Nah kemudian mereka mau buat pansus pemilu presiden, membuat pansus itu kan tidak gampang. Ada prosedur yang harus mereka lewati dan tidak semua tahap dalam prosedur dan unsur dalam prosedur itu terpenuhi. Dan kita melihat bahwa proses politik terus berjalan. Ada beberapa pihak dari koalisi sebelah juga yang sudah berbicara dengan pihak kita. Coba mengatur komposisi pemerintahan berikutnya dan sebagainya. Walaupun semua ada di tangan partai koalisi dan di tangan Jokowi. Artinya bahwa itikat untuk kemudian mendekat dan berkawan secara politik itu sudah kita lihat. Jadi yang kita khawatirkan Prabowo akan kesepian, ditinggalkan oleh koalisinya sendiri. Dan kalau itu terjadi, berat buat dia. Bahwa dia marah, bahwa dia kecewa wajar, kan uang habis banyak. Saya pernah kalah di pileg cuma habis berapa ratus juta juga kesalnya minta ampun. Apalagi kalau habisnya bertriliun-triliun misalnya, ya wajar. Artinya kita tidak persoalan itu. Tapi kalau bicara bukti, kita juga punya setumpuk bukti yang menunjukkan ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak lain. Artinya kalau kemudian itu mau kita papar-paparkan, bukan berarti bukti mereka akan lebih banyak dari bukti kita. Bukan berarti bukti mereka akan lebih sah dibandingkan bukti kita. Karena seluruh relawan kita bekerja dengan sangat luar biasa dan itu bisa dikatakan diakui oleh semua pihak. Relawan kita pagi, siang, malam, ada uang, tidak ada uang bekerja, dan mereka tentunya akan dan suka rela mempertahankan apa yang sudah mereka perjuangkan, termasuk Jokowi. Baik Mas Adian, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya, begitupun Pak Ikrar dan Mas Didi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time.